Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Quran yang dimuliakan Allah, Al-Quran, kitab suci Allah, memang telah diketahui secara luas sebagai satu-satunya kitabnya yang keasliannya terjaga hingga kini. Kitab suci ini tetap murni, terpelihara dari segala bentuk perubahan, pengurangan, atau penambahan. Kemurnian Al-Quran dijamin langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Hijr ayat 9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Ayat ini menjadi jaminan akan kesucian dan kemurnian Al-Quran untuk selamanya. Hal ini juga dimungkinkan berkat izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan upaya jutaan umat Islam yang senantiasa menghafalnya. Perlu diketahui bahwa kemampuan manusia dalam menghafal Al-Quran berbeda-beda. Ada yang mudah, ada pula yang sulit. Dan waktu yang dibutuhkan pun beragam, mulai dari beberapa minggu, bulan, bahkan tahunan. Setelah berhasil menghafal Al-Quran, baik yang telah khatam maupun yang masih dalam proses, menjaga hafalan tersebut menjadi kewajiban yang penting. Menjaga hafalan Al-Quran sesungguhnya lebih sulit daripada menghafalnya dari awal. Rasulullah SAW bersabda tentang pentingnya menjaga hafalan Al-Quran dan betapa mudahnya hilang jika tidak dijaga dengan baik. Rasulullah bersabda, "Jagalah Al-Quran demi yang jiwaku berada di tangannya. Al-Quran itu lebih cepat lepas daripada seekor unta dari ikatannya." Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Menjaga hafalan Al-Quran memang tidak mudah, namun jangan berkecil hati. Berikut beberapa tips yang dapat membantu Anda mempermudah proses tersebut. Selalu niatkan menjaga hafalan Al-Quran ini untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jika Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi, insya Allah segala rintangan akan terasa mudah. Yang pertama, membuat jadwal murojaah atau mengulang hafalan. Jadwal yang teratur sangat penting agar hafalan Al-Quran tetap terjaga. Tanpa jadwal yang terencana, murojaah kita akan menjadi kurang efektif. Jadwal murojaah bisa disusun mingguan atau khatam seminggu sekali, 10 harian, misalnya 3 juz per hari, atau bulanan, misalnya 1 juz per hari. Salah satu jadwal murojaah yang populer adalah jadwal murojaah Fahmi Bisyauqin, yaitu khatam seminggu sekali. Yang kedua adalah konsisten. Konsistensi merupakan hal penting selanjutnya dalam upaya menjaga dan merawat hafalan Al-Quran. Kehilangan hafalan dapat terjadi jika kita tidak konsisten, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Perumpamaan orang yang menghafal Al-Quran seperti unta yang diikat. Jika diikat, dia akan tetap di tempat. Namun jika ikatannya dilepas, akan pergi. Oleh karena itu, meskipun telah menghafal Al-Quran, kita tetap perlu konsisten membacanya, mengulangnya, dan mempelajarinya. Yang ketiga adalah membaca Al-Quran tanpa mushaf. Untuk menjaga kualitas bacaan dan hafalan Al-Quran, sebaiknya kita tidak melihat mushaf Al-Quran saat membaca dan mengulang-ulangnya. Setelah selesai membaca, kita dapat memeriksa bacaan kita dengan mushaf Al-Quran untuk memastikan keakuratannya. Yang keempat, sediakan waktu khusus. Dalam proses murojaah hafalan Al-Quran, seorang penghafal hendaknya meluangkan waktu khusus, misalnya sebelum tidur, sebelum atau sesudah sholat subuh, atau sebelum dan sesudah sholat fardu, atau waktu-waktu yang lainnya sesuai kondisi Anda. Siapapun yang tekun dalam suatu pekerjaan dan memberikan porsi waktu khusus untuknya, niscaya akan memperoleh hasil yang memuaskan. Perhatikanlah bagaimana para ulama terdahulu mengatur waktu mereka, sehingga mampu mewariskan karya-karya besar yang hingga kini masih menjadi rujukan kita. Sebagian di antara mereka wafat di usia yang relatif masih muda, namun telah berhasil menulis dan menyusun banyak kitab-kitab. Yang kelima adalah zikir dengan Al-Quran. Berzikir merupakan kegiatan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
biasanya dengan melafalkan kalimat-kalimat pujian kepadanya. Seorang muslim dianjurkan senantiasa berzikir karena memiliki banyak keutamaan. Selain berzikir dengan kalimat-kalimat thayyibah seperti tasbih, tahmid, takbir, dan istighfar, menambahkan ayat-ayat Al-Quran dapat membantu murojaah atau menjaga hafalan Al-Quran. Yang keenam adalah membacanya dalam sholat. Untuk menjaga hafalan tetap tersimpan dan tidak mudah lupa, disarankan untuk membaca surat-surat yang telah dihafalkan ketika melaksanakan sholat, baik sholat sunnah maupun sholat wajib. Selain itu, memahami makna Al-Quran saat sholat dapat meningkatkan kekhusyuan ibadah kita dan menguatkan hafalan kita. Yang ketujuh adalah menjadi imam sholat. Selain membaca ayat Al-Quran yang dihafalkan dalam sholat, Anda juga dapat menjaga hafalan Al-Quran dengan menjadi imam sholat. Saat menjadi imam, biasanya Anda akan lebih berhati-hati dan khusyuk karena bacaan Al-Quran yang dilantunkan harus tepat. Jika belum mampu menjadi imam, sebaiknya dilatih terlebih dahulu, kemudian beranikan diri untuk menjadi imam sholat jika dirasa sudah mampu. Kemudian yang kedelapan adalah masuk komunitas penghafal Al-Quran. Tujuan komunitas ini adalah untuk senantiasa menjaga hafalan Al-Quran dan memelihara semangat kita dalam menghafal dan menjaga hafalan. Karena dengan adanya komunitas, kita tidak sendirian berjuang menjaga hafalan-hafalan kita. Yang kesembilan, mencari partner. Setelah bergabung dalam komunitas penghafal Al-Quran, sebaiknya kita mencari teman untuk saling menjaga hafalan. Meskipun tidak diwajibkan, teman atau guru yang dapat membantu menjaga hafalan sangatlah bermanfaat. Alangkah baiknya jika teman tersebut juga seorang hafidz Al-Quran, sehingga dapat membantu kita untuk menemukan kesalahan-kesalahan dalam hafalan kita. Selanjutnya, kita dapat meminta teman tersebut untuk mendengarkan hafalan kita atau menyimak hafalan kita, atau saling bergantian membaca dan mengingatkan kita ketika ada kesalahan dalam hafalan tersebut. Tips yang ke-10 adalah perbanyak membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran secara rutin merupakan cara efektif untuk menjaga hafalannya. Murojaah atau penjagaan hafalan Al-Quran dapat dilakukan sambil membaca dan memahami maknanya. Sebaiknya tetapkan target minimal bacaan Al-Quran setiap hari. Misalnya 1 juz dan sesuaikan dengan kemampuan serta waktu yang tersedia. Menghatamkan Al-Quran dalam 1 minggu akan dapat membantu dalam menjaga hafalan tersebut. Sobat Quran yang dimuliakan Allah, selanjutnya tips yang ke-11 adalah mengajarkan kepada orang lain. Mengajarkan hafalan Al-Quran kepada orang lain juga merupakan cara yang baik untuk mempertahankannya. Sobat dapat mengajarkan hafalan kepada anak-anak, orang yang lebih muda, atau bahkan orang dewasa sekalipun yang sedang atau ingin menghafal Al-Quran. Kemudian tips yang ke-12 adalah memotivasi diri sendiri. Kadangkala hafalan ayat Al-Quran dapat memudar karena semangat dan motivasi kita yang menurun. Untuk mengatasinya, mari kita baca kisah para penghafal Al-Quran dan kisah-kisah para hafidz dunia agar kita dapat mengambil hikmah dan kembali termotivasi untuk senantiasa menghafal dan menjaga hafalan. Tak kalah pentingnya, teruslah menyimak kanal ini karena di sini Anda akan mendapatkan tips, tutorial, dan motivasi untuk menghafal Al-Quran. Kemudian yang ke-13 adalah mendengarkan murotal Al-Quran. Mendengarkan murotal Al-Quran adalah salah satu cara untuk menguatkan hafalan. Karena dalam rangka menjaga kualitas hafalan kita, tidak hanya sekedar perlu membaca dengan lisan kita sendiri, namun juga perlu mendengarkan bacaan Al-Quran orang lain, agar hafalan yang kita miliki terverifikasi melalui murotal yang kita dengarkan. Kemudian tips yang terakhir yaitu ke-14 adalah menjauhi maksiat dan sifat tercela.
Hati yang senantiasa dipenuhi oleh perbuatan maksiat dan dosa akan sulit menerima cahaya Al-Quran. Hati yang tertutup karena dosa-dosa yang terus dilakukan akan sulit menerima kebaikan, apalagi menjaga hafalan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab.